hal-hal yang mungkin jadi pantangan kalau ke situ tidak boleh dilakukan, Bapak. Iya. Jadi apa? Semestinya ini. Oke, jadi hari ini kita mau berangkat ke Benteng Nenok di Niki-Niki dan kita pakai bis. Berbareng Bu Maya dan Martin. Oke, saatnya kita akan berangkat ke Soe menggunakan bis dan kita sudah kita akhirnya sudah sampai di Benteng. Bisnya bis Pelangi. Ya, selamat datang di Benteng None. Kita sudah sampai di pintu masuk. Nah, ini teman 2 orang. Kita sudah sampai dan ini ketemu dengan Jemris. Hai Jemris. Selamat malam. Selamat malam. Ketemu lagi ya. Ya. Ini teman baru lagi namanya Martin. Kita jalan kaki ke Benteng aja. Ya. Kita Tidur ini. Panggil saya. Kita mau ambil kunci dulu. Di sini rumah. Malam Bapak. Oh iya. Malam Mak. Ya, di sini nanti kita akan tanya-tanya dulu sejarah sambil nanti kita ada pinang. Harus ambil saya tidak apa-apa. Ambil saya. Makasih Jembres. Ya. Ada pinang, siri sama kapur. Di sini kita harus menghargai dengan cara mengambil pinangnya sama sirinya. Kebetulan saya juga di sini orang Timur, jadi ini hal yang bukan hal baru. Kita makan pinang. Alright. Nah, ini kita disuguhi makanan lokal sama teh panas yang pas lah. Kita dan ada jagung bunga juga. Habis ini kita mau nginap di Benteng None dan nanti kita lihat bentengnya seperti apa. Tapi memang belum tahu sejarahnya benteng itu bagaimana. Kalau mungkin Bapak bisa cerita. Jadi nama saya Andreas Tauho. Iya. Sebagai jupel ataupun penjaga lah begitu, ataupun juru bicara lah begitu. Iya. Ya untuk Benteng None. Iya. Ya, jadi nama saya Andreas Tauho sebagai penjaga situs budaya Benteng None. Iya. Untuk ini penjaga dong tuh pakai generasi kok atau ini turun temurun dari bapak dong pung ini apa keluarga atau Ini tergantung kesepakatan generasi. dari generasi. Ya, Kalau dari bapak generasi. generasi ke berapa? Saya generasi ke-10. Pergantian dari 1820 sampai Ya. sekarang generasi ke-10. Ya. Termasukin anak dan cucu itu ini hampir sudah 12 generasi. Berarti yang putra pertama Jemris kok? Ya. Untuk nanti meneruskan. Iya. Oh, berarti Jemris yang nanti meneruskan. Ya. Berarti kita sudah pegang orang kuncinya. Itulah. Jadi nanti kita bisa kontak terus. Benteng itu artinya Benteng None ya. Iya. Benteng None
Jadi None adalah nama tempat. Sedangkan benteng artinya bahasa lokal artinya kot. Iya, Nakot, pertahanan ya, gitu. nakot artinya benteng Iya. dan benteng juga artinya tempat pertahanan. Khususnya untuk masyarakat setempat. Nah, di dalam benteng itu juga ada 3 tempat untuk mengatur strategi berperang. Tetapi awalnya itu awal bentuknya benteng itu karena dia terbentuknya dari alam, budaya hingga sejarah. Iya. Nah, kalau untuk dia punya sejarah itu yang di dalam benteng None itu ada 3 tempat untuk mengatur strategi berperang. Jadi satu ada nama Pene, satu titik namanya Otenaus, dan satu titik juga namanya Bolnuut. Iya. Jadi Pene itu juga ada dia punya cerita, Otenaus pun juga ada cerita, dan Bolnuut pun juga ada cerita. Tapi itu kan menyangkut dengan sejarahnya. Iya. Sejarah, budaya, dan alamnya itu masih. Jadi meskipun sudah bergenerasi, tetapi masih tetap dia keaslian alamnya. Budaya pun juga masih, dan sejarah yang yang tadi saya sudah sampaikan itu. Iya. Ya. Kalau boleh tahu ini bentengnya sudah dari zaman berapa, tahun berapa mungkin? Oh ya. Benteng ini dia terbentuknya dia kurang lebihnya 1820. 1820. Ya, 1820 hingga hari ini. Berarti memang waktu zaman perang. Ya. Tapi zaman perang juga bukanlah perang internasional, tetapi ini kan perang antar suku. Oh, antar suku. Ya, antar suku. TTS atau SOE, di sini ada 3 suap suku ataupun 3 suap raja. Iya. Yaitu Raja Amanuban, Raja Molo, dan Raja Amanatun. Nah, posisi benteng None dia posisi di kerajaan Amanuban. Ya. Kalau Molo berarti sudah arah ke kapan? Ya. Amanatun yang ke Fatukopa. Ya. Ke Fatukopa, ke arah ke Wenlasi. Wenlasi. Baik, mungkin sejauh ini banyak pengunjung kok Bapak ke situ. Kalau kita mau bilang pengunjung itu yang paling banyak itu mancanegara. Kalau untuk ke domestiknya itu ya memang ada, tapi cuma sedikit. Ya, paling banyak memang dari luar. Itu mancanegara. Hal-hal yang mungkin jadi pantangan kalau ke situ tidak boleh dilakukan Bapak. Iya. Jadi semestinya ini memang sesuai dengan dia punya sejarahnya, budayanya itu memangnya seperti itu. Tetapi saya mau terlalu tekankan juga merasa kurang enak. Jadi cuma saya singkat saja. Jadi sesuaikan saja. Sebab karena mengingat bahwa kalau kita di sini artinya bebas. Jadi luas di sini, tetapi di sana dia letter U. Iya. Dia letter U. Jadi sekeliling itu jurang semua. Nah, jangan sampai jalan tersalah jatuh dalam tebing batu lebar, kita repot. Jadi ini kita sudah di jalan menuju ke benteng None. Di jalanan yang masuk ke None seperti ini loh. Permisi Mak. Masih ada warga yang mau menyiapkan. Itu anyam apa Jambre? Yang mama anyam itu. Oh, mama bikin nyiru. Ya, jadi ini sedikit informasi kalau benteng None ini ada satu marga yang tidak boleh masuk ke dalam ya. Lopo ya. Iya, Marga Lopo dilarang keras masuk ke dalam benteng ini karena menurut cerita
sudah ada sumpah adat yang nanti kalau paksa masuk ke dalam bisa langsung meninggal. Kemarin ada kejadian anak sekolah yang tidak tahu asal usulnya, lalu ada darah loponya. Begitu masuk langsung mau percobaan bunuh diri tiba-tiba. Langsung untung ketolong juga. Jadi warga Lopo yang nonton video ini kalau dari luar jangan sampai datang lalu masuk. Oke, setelah kurang lebih 10 menit berjalan dari atas dari rumah Bapak Andreas Tawoho, kita sudah sampai di pintu masuknya. Ya, ini gerbang masuk. Kiri kanannya ada Lopo kecil begitu. Ini gerbang masuk. Menunggu teman-teman yang dari belakang sama Bapak Andreas untuk kita masuk. Nah, ini kita sama Jembres bawa bantal sama kain, lumayan malam ini kita pakai bantal. Kita juga tidak di tenda, ini sepertinya kita di dalam. Selopo. Iya, dalam Sloponya. Lumayan bisa rasakan alami kehidupan. Kita langsung masuk? Iya, langsung. Langsung masuk saja. Selamat datang, permisi. Ini lopo-loponya. Wes. Oke. Kita mau rasa hidup di pedesaan kayak gimana. Nah, ini yang lopo utama. Ini yang kita akan pakai bermalam. Ya, kayaknya kita sudah sampai. Nanti habis ini kita mau masak-masak dulu, makan malam, lalu tidur. Ya, jadi kita memasak dulu. Ini kebetulan ada masakan yang Bu Maya masak. Tapi sebelum makan kita mau ngopi dulu. Sambil siap-siap masak air, tunggu sama Jembres yang ibu dapur gandengan di Bapak dapur, sorry salah omong. Bapak dapur semua di sini jadi tim masak kopi susu di malam hari. Kita punya teman 2 orang. Kita nanti malam ini tidurnya di sini, tidak pakai tenda lagi. Ya, kita mau masak dulu dan cookingnya ini Mas Martin. Ya, dia udah dewasa. Asisten ini yang tuan masak. Bukan karena banyak omongnya, tapi perkataan itu. Ya, ini kita bikin sambal dulu, anak. Orang di mana-mana nasi dulu, sayur, lauk. Ini nak sambal dulu. Aing kasih nyala itu aing yang apa sah mas agar gitu. Saya bisa kasih menyala juga. Barang tempal. Tadi proses beta tadi. Sekarang dia. Makanya beta masih mendekati. Bapak tuh jangan. Ya, masak nasi dulu. Kita lo berdedikasi tinggi ya. Sudah pas lah. Sudah cukup. Tutupan di mana? Situ. Kasih Jembres. Akhirnya sudah. Nih, kita segera makan malam dan ini lauk sama nasi. Habis itu kita sudah langsung tidur. Malam ini bulannya purnama dan kita akan tidur. Kita tidurnya di situ. Lalu di situ bentengnya, rumah bulat, Ome Bubu. Dan ini ada kabut-kabut. Ya, kasat mata sih, cuman memang kabut. Kabut lewat tuh bagus. Oke, jadi kita mau tidur dan memang kita di sini tidurnya. Kita ditemani sama teman-teman, ada Bapak Andreas juga di sini. Kita di sini. So, nanti besok pagi kita lihat bentengnya kayak gimana. Selamat tidur. Pagi ini kita terbangun dan keadaan sekeliling berkabut.
sehingga kita tidak bisa melihat sunrise. Sepanjang malam kita tidur dengan aman, tidak ada gangguan apapun. Walaupun ini terkesan bangunan tua dan bangunan bersejarah, namun kita tertidur lelap tanpa ada gangguan apapun yang cukup berarti. Jadi bisa dikatakan ini tempat yang aman untuk bermalam. Nah, memang ini walaupun namanya benteng, jadi ternyata walaupun ini namanya benteng, ternyata banyak orang yang berkunjung ke sini, mereka selalu berkata kalau ini tampilannya bukan seperti benteng begitu, karena benteng idealnya sama tembok tinggi dan seperti kubu pertahanan. Cuman di sini seperti lopo-lopo biasa yang tanpa tembok. Cuma menurut Bapak Andreas di sini memang kenapa tidak dibikinkan tembok, karena memang pada dasarnya sudah tinggi. Ini di bawahnya jurang semua. Justru dia ada di tempat ketinggian sehingga kalau ada peperangan atau apa, yang di sini malah aman. Nah, salah satu lorong yang jurang yang dalam di bawah. Kita sempat diperingatkan untuk berhati-hati kalau berjalan-jalan di sini. Selamat pagi Indonesia. Ya, dari kawasan Benteng None. Iya, pagi ini banyak warga sekitar yang datang ke benteng untuk bersama-sama membersihkan kawasan benteng ini. Dan ini membuat kita tidak sendirian di sini, dan ini cukup menyenangkan karena kita ditemani warga di sini yang menerima kita dengan senang hati. Jadi di sini kita bisa mencoba mengenakan pakaian daerah, lalu kita akan berfoto. Dan ini semuanya disiapkan sama mama-mama di sini. Biasanya dress untuk perempuan seperti ini. Kita akan sesi foto dulu. Jika kamu tertarik datang ke sini, jangan lupa jaga kebersihan ya. Oke, kita akhirnya sudah selesai semua aktivitas di Benteng None ini. Sekarang saatnya pulang ke rumah Bapak Andreas Tauho dan berkunjung ke rumah Jemris. Lalu kita akan beres-beres dan pulang ke Kupang. Jadi sebelum pulang kita singgah dulu di rumah Bapak Andreas Tauho sama nenek di sini. Ada Juan juga di belakang. Di sini juga ternyata ini ada tempat untuk menenun selimut. Ya, kain tenun daerah ini tempatnya. Cuma memang waktu kita ke sini belum ada aktivitas menenun di sini. Kita tulis buku tamu dulu.
Ya, untuk buku tamu kita akan mengisi nama, kemudian tujuan kita datang ke situ, lalu kita akan membayar secara sukarela, tergantung kesediaan dan kerelaan hati. Dan uang yang diberikan akan dipakai untuk biaya perawatan dan pengelolaan Benteng None itu sendiri. Sabar. Dan ini adalah saat yang paling tidak disangka-sangka, yaitu bahwa kita ternyata sangat diterima di sini, sehingga waktu kita hendak pulang, kita dikalungkan selempang daerah. Tentunya ini menjadi momen yang tidak akan dilupakan, dan akhirnya telah terjadi ikatan di antara kita dan Desa None. Ya, walaupun ini di Soe yang terkenal dingin, cuma waktu kita kesini ternyata tidak dingin. Kita tidurnya nyenyak karena tidak terlalu dingin. Juga memang suasananya juga adem, hangat-hangat aja. Mungkin musim dingin baru mulai nanti Juni. Kita sudah sampai di Cekdam ya. Gak bisa mandi harusnya di sini karena airnya kotor. Cuman di sini anak-anak mandi. Ada yang mandi di situ. Berenangnya jago sekali. Play with those kids here. Jadi anak-anak sini main bola. Mereka senang sekali. Pengalaman melihat anak-anak kecil yang sebahagia ini mahal. Kita susah dapat yang kayak gini. Mereka bahagia di tengah keterbatasan, di tengah banyak hal yang kurang, mereka tetap bahagia. Dan mereka memang memiliki cara sendiri untuk menikmati hidup mereka. Gak banyak drama, semuanya apa adanya. Di sini kita berkunjung ke rumah Jemris, ketemu sama Bapak Jemris. Oke. Ya, jadi kita petik kelapa dulu. Ais. Kelapa muda. Lo. Oke, Aisyah. Kamu minum su. Wow, kita disuguhi kelapa muda yang di sini kelapa mudanya berasa enak sekali airnya. Kayak berasa soda gitu ya. Seger. Pulang-pulang dari sini kalium naik. Kalau ini Manisnya naik. gilanya yang naik. Kan es kelapa manis toh. Es kelapa lagi. Alright, ini kelapa mudanya enak sekali. Kita langsung coba aja. Langsung dari pohon-pohonnya, guys. Langsung dari pohonnya. Beta yang minum dia naik. Saya yang naik. Cuma naiknya setengah pohon lompat. Ya, di sini kita tidak berhenti makan sama minum. Kita habis kelapa langsung makan jagung bunga sama kopi. Cuma memang makan minumannya sudah lengkap, tapi ini nih dia nih merusak suasana sekali. Ya, sebelum kita pulang kita mau petik ini jambu biji, jambu kelutuk, jambu biji, kujawas, guava. Ini apa namanya, Mas? Jambu biji, guava, Ini namanya kucawas. Jemris, Mifran. Ini kayaknya masih muda. Apa? Pas. Beautiful. Langsung crunches. Oh really? Oke, kita sudah selesai di rumah Jemris. Kita udah makan siang juga di sini. Sekarang kita mau pulang balik ke Kupang. Terima kasih untuk Jemris keluarga yang sudah terima kita di sini. Oke, saatnya kita pulang ke Kupang. Ini kita udah di jalan menuju ke jalan raya untuk nanti kita naik bis. So, terima kasih Desa Tetaf, Benteng None, dan semua masyarakat di dalamnya, Bapak Andreas,
Tauho dan semua masyarakat lainnya. Kita ucapkan terima kasih sudah menerima kita di sini. Sampai ketemu lagi. Kita kebetulan dapat travel yang baik, pas nyaman lah. Tidak jadi naik bis. Sampai jumpa. Ya, akhirnya kita sudah dapat tumpangan dan sekarang kita mau langsung ke Kupang. So rencananya hari ini naik bis, tapi karena kita akhirnya naik travel karena perbandingan harga yang tidak terlalu jauh berbeda, kita langsung naik travel aja. Oke. So terima kasih sudah bersama kita sepanjang trip hari ini. Sampai ketemu di trip-trip selanjutnya.